Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hayya nasrullah azza wa jalla alladzi qara'atuna ni'matal iman wal islam hatta qadarna nusalliya salatan isya'i berjemaah salatan wassalaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Baik, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Wildan Ashari, saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan saya dari semester 4. Dan di sini saya akan membahas terkait tafsir Marahul Labid, atau bisa kita bilang karya dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita membahas lebih mendalam, sebelum kita mengulik lebih dalam lagi, kita harus paham dulu latar belakang ini seperti apa. Seperti itu. Baik, presentasi untuk saya sendiri maksudnya, ini memperkenalkan ya sebuah naskah tafsir yang sangat penting gitu, yaitu Marahul Labid, yaitu karya ulama besar Nusantara yang bernama Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Seperti itu. Baik, di sini saya mengasih 2 poin. Yang pertama itu adalah inti bahasan. Jadi tafsir ini menjadi bukti ya teman-teman. Bukti yang nyata bagaimana ulama Indonesia mampu menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa mengurangi esensi agama sedikit pun. Poin kedua, karya ini bukan sekedar buku tafsir biasa ya teman-teman, melainkan mahakarya fenomenal dari Nusantara yang diakui oleh dunia Islam di Mekah dan hingga saat ini masih menjadi rujukan atau pilar kurikulum di banyak pesantren seperti itu. Jadi benar-benar harus kita bangga ya gitu sebagai orang Indonesia, seperti itu. Kita harusnya bangga gitu. Karena kita mempunyai syekh dari Indonesia, dari Banten, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas terkait profit, nasab dan luhur. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, profit dan nasab luhur di PPT ya. Di sini kan banyak ya itu nasab-nasabnya ada dari Muhammad, bahkan sampai ke bawah Siti Fatimah, Az-Zahra dan lain-lainnya seperti itu. Dan juga nama lengkap beliau adalah Muhammad An-Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, lahir pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Hijriah di Tanara, Serang di Banten, seperti itu. Dan juga poin yang kedua juga, beliau memiliki nasab yang sangat mulia, bersambung hingga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui cucu beliau yaitu Sayyidina Husain, kemudian terus berlanjut hingga ke tokoh-tokoh besar di Nusantara seperti yang kita kenal Sunan Gunung Jati dan Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu Raja pertama Banten, seperti itu. Baik, langsung next ya. Di sini kita akan membahas terkait perjalanan intelektual ini seperti apa, seperti itu. Jadi juga bagian ini juga menjelaskan ya bagaimana Syekh An-Nawawi menempuh pendidikan hingga menjadi ulama internasional, seperti itu. Jadi kan kita pasti ingin mengetahui nih biografinya, perjalanan beliau ini seperti apa, seperti itu. Di sini saya cuman mengasih 3 poin saja ya. Dari perjalanannya saya tidak menceritakan semua karena panjang, jadi saya ambil yang penting-pentingnya saja, seperti itu. Yang pertama, kita akan awal pendidikannya beliau dulu. Tuh. Jadi awal pendidikannya ini sejak beliau ini usia 5 tahun, bayangkan. Usia 5 tahun kita sedang lagi ngapainnya, seperti itu. Tapi beliau sejak usia 5 tahun, beliau belajar langsung dari ayahnya yaitu yang bernama Umar bin Arabi di pondok pesantren pertama di daerahnya. Di sini beliau memperkuat dasar agama seperti bahasa Arab, tauhid dan fikih. Bayangkan, di umur segitu beliau belajar dari ayahnya saja, bukan dari seorang yang kalau kita seperti seorang guru langsung ya. Dan beliau belajar kepada ayahnya sendiri dalam usia 5 tahun. Dan langsung belajar namanya bahasa Arab, tauhid dan fikih, seperti itu. Dan poin yang kedua, hijrah ke Mekah. Nah,
Kapan nih beliau hijrah ke Mekah? Nah, beliau hijrah ke Mekah ini pada usia 15 tahun. Beliau berangkat ke Tanah Suci. Nah, meskipun nih sempat kembali ke Indonesia, ada problem nih, ada tekanan keras dari penjajah Belanda pada waktu itu. Nah, membuatnya kembali hijrah ke Mekah. Dan yang ketiga, yang terakhir, di Mekah beliau tidak menyerah pada tekanan politik. Nah, di eranya politik, penjajahan Belanda dan sebagainya. Nah, sebaliknya, beliau mengubahnya menjadi energi positif untuk terus mengajar dan menulis yang mengantarkannya mencapai puncak keilmuan di kancah internasional. Seperti itu, teman-teman. Oke, dan slide selanjutnya, next. Di sini kita akan membahas produktivitas dan tafsir Marah Labid. Seperti itu. Syekh An-Nawawi adalah ulama yang sangat produktif. Saya ulangi ya. Jadi Syekh Nawawi ini adalah ulama yang sangat produktif. Nah, kenapa saya bilang produktif? Di sini kita akan membahas nih. Karena kenapa? Karena karyanya yang sangat luar biasa. Siapa kita yang nggak tahu gitu dengan karyanya beliau gitu. Karya yang sangat Masya Allah. Tercatat nih, beliau ini menghasilkan 99 hingga 115 buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Bayangkan, beliau menghasilkan 99, teman-teman, hingga 115 buku. Dan juga, beliau juga punya mahakarya nih, teman-teman. Nah, mahakarya yang paling monumental dari kitab tafsirnya, yaitu berjudul At-Tafsir, Al-Munir, Al-Muallim, Al-Tanzih, Al-Mufassir, Al-Wujuh, At-Ta'wil, dan sampai seterusnya. Nah, dan juga masyarakat Indonesia ini lebih mengenalnya dengan sebutan ya tafsir Marahul Labid atau bisa juga tafsir Al-Munir, seperti itu. Kalau kalian mau cari boleh, kalau nggak tafsir Marahul Labid atau tafsir Al-Munir, seperti itu. Oke, baik, next. Sekarang kita akan membahas slide selanjutnya, itu penyelesaian dan persebarannya gitu loh. Kapan nih waktu selesainya, kapan penerbitannya, terus juga pengaruhnya ini bagaimana, kita akan membahas ya teman-teman gitu. Mungkin bahasnya secara singkat saja ya gitu. Nah, kapan waktu selesainya nih? Nah, naskah ini tuh selesai ditulis di Mekah pada 20 Desember 1887 Masehi atau Rabu 5 Rabiul Awal yang ada di PPT, saya lupa. Seperti itu. Dan juga penerbitannya juga hanya beberapa bulan setelah selesai. Nah, kitab ini tuh langsung dicetak gitu. Langsung dicetak pertama kali oleh Al-Matba'ah Al-Utsmaniyah, yaitu di Mesir. Nah, dan juga pengaruhnya ini seperti apa? Nah, pengaruhnya ini gimana? Nah, pengaruhnya ini jadi tafsir ini ya, teman-teman, itu tuh sangat berpengaruh di abad sekitar 19. Nah, setara dengan tafsir Al-Manar yang kita tahu ya, karya Syekh Muhammad Abduh. Saking luasnya penyebaran dan sering dicetak ulang, manuskripnya asli tulisan tangan Syekh An-Nawawi sekarang itu sangat sulit, teman-teman, sangat sulit ditemukan gitu loh. Jadi saya ulangi nih ya. Jadi pengaruhnya ini karena tafsir ini tuh sangat berpengaruh gitu loh. Pengaruhnya di abad ke-19. Nah, setara dengan tafsir Al-Munir karya Syekh Muhammad Abduh. Saking luasnya penyebaran dan seringnya dicetak ulang, manuskrip asli tulisan dengan asli tangan Syekh An-Nawawi, nah sekarang ini susah nih teman-teman, sulit ditemukan, seperti itu. Oke, langsung ya kita next ke anatomi keistimewaannya, 3 pilar. Oke, kita membahas yang pertama dulu, ringkas dan padat gitu. Yang pertama, itu menggunakan bahasa Arab pasti gitu. Bahasa Arab yang singkat dan langsung ke inti makna, menjadi ringkasan yang cerdas dari kitab-kitab tafsir besar sebelumnya gitu. Terus yang kedua, penggabungan tradisi klasik. Apa itu? Syekh An-Nawawi ini tidak hanya menyalin, teman-teman ya. Jadi Syekh An-Nawawi ini tidak hanya menyalin maksudnya, tetapi mengkurasi pendapat ulama klasik dan memasukkan variasi bacaan qiraat, seperti itu. Yang ketiga, kedalaman tasawuf gitu. Tidak hanya membahas syariat ya, gitu. Tafsir ini juga memberikan sentuhan spiritual batin
yang menenangkan dan memberikan kedalaman pemahaman seperti itu. Oke, next kita akan ke metodologi unik gitu, penamaan surat. Gitu. Keunikan terakhir nih adalah metode Syekh An-Nawawi yang menjabarkan pembukaan surah seperti itu. Nah, detailnya itu beliau secara spesifik menjelaskan makna asli nama lain dan tema utama setiap surah gitu. Contoh seperti surat Al-Kafirun, disebut juga Al-Munabazah gitu, penolakan, atau Al-Mu'abadah, peribadaan. Terus yang kedua, surat Al-Ikhlas disebut juga Al-Muqash gitu loh, yang artinya terbebas dan terselamatkan dari penyakit kemunafikan. Seperti itu. Next, yang terakhir itu adalah kesimpulan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu tafsir Marahul Labid bukanlah sekedar teks akademik, ia adalah mahakarya monumental, menjadi bukti nyata bahwa ulama Nusantara ini memiliki kapasitas intelektual yang sejarah di kancah global gitu, menggemparkan global gitu loh. Jadi berawal dari tekanan penjajah yang memaksanya hijrah, Syekh An-Nawawi Al-Bantani ini justru melahirkan warisan abadi yang ringkas, lugas, dan berhasil mengawinkan rasionalitas ulama klasik dengan kelembutan spiritualitas tasawuf seperti itu. Itu bahasa bagusnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahannya, saya mohon maaf. Jikalau ada benarnya, itu datang dari Allah yang pasti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.